Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Salam. Gimana Mbak perasaan Mbak hari ini? Cukup membaik, Mbak. Eh, Kayaknya Mbak lebih cerah ya Mbak ya, lebih segar gitu. Gimana Mbak kemarin sudah dipraktekkan belum cara merapikan spraynya, merapikan tempat tidurnya Mbak? Sudah. Kayak kalau sudah dilakukan, kalau belum nanti bantu lagi ya Mbak ya. Sekarang kita latihan kemampuan kedua, yaitu masih ingat nggak Mbak kegiatannya? Apa ya, Mbak? Yaitu kalau sudah dilakukan, nanti kalau misal belum bisa bantu lagi ya Mbak ya. Sekarang kita akan latihan kemampuan kedua. Apakah Mbak masih ingat apa itu kegiatan yang selanjutnya Mbak? Apa ya, Mbak ya? Mencuci piring ya Mbak ya. Kita akan latihan mencuci piring di dapur ruangan. Nah, waktunya sekitar 15 menit. Sebelum kita mencuci piring, kita perlu siapkan dulu ya Mbak ya perlengkapannya, yaitu sabun atau tapes untuk membersihkan piring, terus sabun khusus untuk mencuci piring ya Mbak ya, dan airnya untuk membilas. Mbak bisa menggunakan air yang mengalir dari keran ini ya Mbak ya. Sekarang saya perlihatkan dulu caranya ya Mbak ya. Nah Mbak, sekarang kalau perlengkapannya sudah ada itu, kita ambil piring kotornya ya Mbak ya, terus kita buang sisa kotorannya. Setelah sudah dibuang sisa kotorannya, kita bersihkan dulu ya Mbak ya piringnya, basahi, kemudian kasih sabun, kita gosok-gosok ya Mbak ya. Udah, kemudian kita bilas dengan air sampai bersih ya Mbak ya. Mbak, sampai bersih. Setelah itu, kalau sudah bersih, bisa disisihkan atau taruh di rak ya Mbak ya, kemudian dikeringkan. Oke, sekarang Mbak gantian ya Mbak, cara bisa melakukan yang seperti cara yang saya sudah praktekkan ya Mbak ya. Iya. Jadi kan kita siapkan perlengkapan terlebih dahulu, terus juga kita basahkan, terus nanti kita dibersihkan pakai sabun. Dari situ sudah selesai, kita bilas. Seperti itu kan, Mbak? Wah, ternyata Mbak bisa melakukan yang seperti saya contohkan ya Mbak ya. Oke, Mbak, bagaimana perasaan Mbak setelah latihan cuci piring tadi Mbak? Ya, saya sudah bisa melakukan. Bagaimana kalau kegiatan cuci piring ini kita masukkan menjadi kegiatan sehari-hari? Mbak mau berapa kali kira-kira cuci piringnya sehari Mbak? Ya mungkin setelah makan ya. Sekitar 3 kali ya Mbak ya cuci piringnya. Oke, besok kita akan latihan untuk kemampuan ketiga ya Mbak ya. Setelah merapikan tempat tidur dan mencuci piring, masih ingat kegiatan apakah kita yang mau? Nah Mbak, setelah kegiatan yang kita praktekkan seperti merapikan tempat tidur dan mencuci piring, terus Mbak sudah bisa melakukannya dengan baik ya Mbak ya. Oke, sekarang saya izin pamit dulu Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Bagaimana keadaan Mbak hari ini? Baik. Kayaknya terlihat lebih segar ya Mbak ya. Bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang kemampuan dan kegiatan yang pernah Mbak lakukan? Boleh. Setelah itu kita akan nilai kegiatan mana yang dapat Mbak lakukan di rumah sakit ya Mbak ya. Setelah kita nilai, kita akan pilih satu kegiatan untuk kita latih ya Mbak ya. Terus di mana kita mau duduknya Mbak? Sini aja. Di sini aja. Bagaimana kalau di kamar Mbak aja pengennya? Berapa lama Mbak kira-kira? 15 menit. Oke, boleh. Mbak, apa saja kemampuan yang Mbak miliki? Saya bisa menyapu, saya bisa cuci piring, saya bisa beberes, Terus apa lagi Mbak? saya bisa masak. Saya buat daftar jadwalnya dulu ya Mbak ya. Apa pula kegiatan rumah tangga yang biasa Mbak lakukan? Nyapu, ngepel, masak. Bagaimana kalau dengan merapikan kamarnya Mbak?
Boleh. Seperti menyapu, Mbak biasa melakukan Bisa. cuci piring Bisa. dan seterusnya ya Mbak ya. Wah, Mbak bagus sekali nih, ada 5 kemampuan dan kegiatan yang Mbak miliki ya Mbak ya. Terus Mbak dari 5 kegiatan ini, yang mana yang masih dapat dikerjakan yang di rumah sakit Mbak? Nyapu. Mm-mm. Bu, dari 5 kegiatan atau kemampuan ini yang mana yang masih dapat dikerjakan? Saya bisa nyapu, bisa Hmm. merapikan tempat tidur, saya Ya. bisa cuci piring. Coba kita lihat yang pertama ya Mbak ya. Bisakah Mbak membersihkan tempat tidurnya Mbak, merapikan? Bisa. Oke. Mbak, kita coba praktekkan ya Mbak ya kegiatan yang masih Mbak bisa lakukan seperti membereskan tempat tidur ya Mbak. Oke, silakan Mbak, coba saya mau lihat. Oke, ternyata Mbak bisa sekali ya, bagus banget bisa merapikan tempat tidur. Kan tempat tidur Mbak sudah rapi ya Mbak ya, Mbak sudah bisa merapikan tempat tidur Mbak sendiri. Nah, saya jelaskan ya Mbak ya, cara merapikan tempat tidur yang lebih rapi itu seperti apa. Terus kalau kita mau merapikan tempat tidur itu, mari kita pindahkan dulu bantalnya dan selimutnya ya Mbak ya. Sekarang kita angkat terus, kemudian angkat spraynya Mbak dan kasurnya, terus kita balik gitu, kita rapikan lagi tempat tidurnya sama spraynya juga ya Mbak ya. Kemudian ya Mbak ya, kita itu pasang spraynya Mbak. Pasang spraynya kita mulai dari arah atas ya Mbak ya. Terus sekarang sebelah kaki dari spraynya kita tarik Mbak, terus dimasukkan sebelah pinggirnya, masukkan ya Mbak ya. Sekarang kita ambil, terus kemudian ambil bantalnya dan rapikan di atas tempat tidur ya Mbak ya. Coba Mbak sudah bisa merapikan tempat tidur dengan baik ya Mbak ya. Nanti kalau misal mau merapikan lagi, Mbak bisa membedakan tadi yang Mbak rapikan sama yang saya saya ajarkan ya Mbak ya. Coba Mbak lakukan, terus nanti jangan lupa ya Mbak ya, beri tanda MMM atau mandiri kalau T itu dilakukan dilakukan tanpa disuruh ya Mbak ya. Terus kalau tulisan B itu diingatkan bisa melakukan, dan T itu tidak bisa melakukan ya Mbak ya. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita percakap-cakap dan latihan merapikan tempat tidur tadi Mbak? Ya, saya sudah cukup mengerti lah ya. Terus saya bisa dapat ilmu baru. Iya ya Mbak, ternyata banyak memiliki kemampuan yang dapat dilakukan ya Mbak ya, seperti tadi di merapikan tempat tidur di rumah sakit. Terus salah satunya merapikan tempat tidur yang sudah Mbak praktekkan dengan baik sekali ya Mbak ya. Nah, kemampuan ini dapat dilakukan juga di rumah setelah Mbak pulang dari rumah sakit ya Mbak ya. Sekarang kita masukkan jadwal harian ya Mbak ya. Mbak mau berapa kali sehari merapikan tempat tidurnya Mbak? Dua kali sehari. Itu waktunya maunya kapan ya Mbak ya? Mungkin siang sama sore. Oke. Kira-kira itu siang dan sorenya maunya jam berapa Mbak? Ya, sekitar jam 11-an, kalau nggak jam 5 sore. Oke, besok pagi kita latihan lagi ya Mbak ya dengan kemampuan yang kedua. Mbak masih ingat kegiatan apa lagi yang mampu dilakukan di rumah sakit Mbak selain merapikan tempat tidur gitu? Apa ya, Mbak? Cuci piring. Iya, bisa jadi. Menyapu. Benar. Kalau gitu kita akan latihan mencuci piring ya Mbak ya besok di jam yang Mbak sudah ditentukan dan di ruangan ini juga ya. Oke, karena ini prakteknya merapikan tempat tidur sudah selesai, besok saya kesini lagi ya Mbak ya. Saya cukupkan Mbak. Assalamualaikum.